Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim AS akan menjelaskan analisa algoritma backtracking. Kelompok kita terdiri dari saya sendiri Alifa Balkis dan teman-teman saya ada Sutarduga Junesko, Jandri Melano, dan Muhammad Yoga. Backtracking yaitu algoritma runut balik, algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih akurat. Algoritma runut balik yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode runut balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat. Saat ini, algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program games seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan lain-lain. Dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan dalam algoritma runut balik atau backtracking yaitu misalkan Anda harus membuat rangkaian keputusan di antara beberapa pilihan, di mana Anda tidak punya cukup informasi untuk mengetahui apa yang akan dipilih. Tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru, dan beberapa sequence pilihan, bisa lebih dari satu, mungkin merupakan solusi persoalan. Backtracking adalah cara yang metodologis mencoba beberapa sequence keputusan, sampai Anda menemukan sequence yang bekerja. Contoh maze problem. Diberikan sebuah labirin maze, temukan lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Pada tiap perpotongan, Anda harus memutuskan satu di antara 3 pilihan. Bisa maju terus, atau belok kiri, atau juga belok kanan. Selanjutnya adalah penerapan backtracking. Penerapan backtracking ini membangkitkan dari TTS dengan algoritma backtracking. Di bawah ini merupakan pengubahan struktur data yang diterima dari desainer ke sebuah array dan memberi nomor pada papan TTS. Aplikasi menerima informasi warna kotak kecil pada papan TTS dari desainer. Informasi ini berguna sebagai variabel bernama grid x, y, di mana X merupakan nomor baris posisi kotak kecil pada papan dan Y merupakan nomor kolom posisi kotak kecil pada papan. Nomor baris dan kolom dimulai dari angka 0. Nilai dari variabel ini adalah 0 untuk menunjukkan warna hitam dan 1 untuk menunjukkan warna putih. Selanjutnya, agar lebih mudah dalam pembacaan oleh aplikasi, data papan TTS yang diterima diubah terlebih dahulu ke dalam array. Array ini memiliki 2 dimensi untuk menyesuaikan dengan bentuk papan TTS. Semua variabel grid X, Y dibaca satu persatu dan dimasukkan ke dalam variabel grid X, Y sesuai dengan nomor baris dan nomor kolomnya. Setelah array grid terbentuk, proses selanjutnya adalah melakukan penomoran pada papan TTS. Algoritma paling mudah untuk melakukannya adalah dengan memindai semua kotak baris per baris. Apakah termasuk kotak yang harus diberi nomor atau tidak? Kotak yang harus diberi nomor adalah kotak putih pertama yang membentuk sebuah garis kotak putih secara mendatar atau menurun. Untuk garis mendatar, dalam kotak yang memenuhi aturan tersebut adalah kotak putih yang di sebelah kirinya tidak ada kotak atau kotak hitam dan di sebelah kanannya tidak ada kotak putih. Untuk garis menurun, kotak yang memenuhi aturan tersebut adalah kotak putih yang di sebelah atasnya tidak ada kotak atau kotak hitam dan di sebelah bawah kotak putih. Selanjutnya, dengan melakukan penomoran ini, aplikasi sekaligus mendapat daftar slot untuk jawaban TTS. Variabel yang menyimpan informasi tersebut adalah variabel array jawaban.
yang merupakan sebuah array yang elemennya menyimpan informasi nomor kotak, baris, dan kolom kotak, arah penulisan jawaban, kata-kata jawaban, petunjuk, pertanyaan, dan kata jawaban yang telah dicoba selama pencarian solusi. Selanjutnya, setelah proses penomoran selesai dan daftar kotak yang harus diisi jawaban telah terbuat, proses pembangkitan sudah bisa dilakukan. Pembangkitan ini dilakukan dengan mencoba untuk melengkapi semua elemen dalam daftar jawaban, yakni variabel array jawaban. Setiap pengambilan kata harus memperhatikan panjang kata dan ketetanggaannya dengan kata yang lain dalam papan. Setiap kata dicoba pada satu slot jawaban harus diingat agar kata yang sama tidak diambil dua kali. Selanjutnya akan Selanjut dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Yoga. Pada Muhammad Yoga dipersilakan. Oke, ini mungkin untuk contoh program untuk menemukan rute aman terpendek dalam matriks dengan ranjau darat atau game line minus. Matriks A 12 kali 10 dengan len minus ditandai dengan 0. Berikutnya. Diberikan jalur dalam bentuk matriks persegi panjang yang memiliki sedikit ranjau darat yang ditempatkan secara acak ditandai sebagai 0, dihitung pada rute aman terpendek yang mungkin dari sel manapun di kolom pertama ke sel manapun di kolom terakhir matriks. Kita harus menghindari ranjau darat dan 4 sampel yang berdekatan kiri, kanan, atas, bawah. Karena juga tidak aman, kita hanya diizinkan pindah ke sel yang berdekatan dengan yang bukan ranjau darat, yaitu rute tidak dapat berisi gerakan diagonal apapun. Solusinya adalah menggunakan backtracking algoritma. Kita pertama-tama menandai semua sel ranjau darat yang berdekatan sebagai tidak aman. Kemudian untuk setiap sel aman dari kolom pada matriks, kita bergerak maju ke semua arah yang diizinkan dan seperti rekursif memeriksa apakah mereka mengarah ke tujuan atau tidak. Jika tujuan ditemukan, kita memperbarui nilai jalur terpendek yang lain. Jika tidak ada solusi di atas yang berfungsi, kita mengembalikan false dari fungsi kita. Metode lain dapat diselesaikan dalam polynomial time dengan bantuan breadth first search. Enqueue sel dengan satu nilai dalam antrian dengan jarak 0. Saat BFS berlangsung, jalur terpendek ke setiap sel dari kolom pertama dihitung. Akhirnya, untuk sel yang dapat dijangkau di kolom terakhir, keluarkan jarak minimum. Langkah-langkah memanggil library. Hashtag include bits/stdc++.h adalah file implementasi untuk header yang telah dikompilasi menggunakan etika yang ingin ketika Anda ingin mengurangi waktu yang terbuang dalam mengerjakan tugas, terutama ketika program bergantung terhadap waktu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Jandri. Mendefinisikan bahwa ada 15 baris dan 10 kolom. Selanjutnya mendeklarasikan array row num dan col num. Array ini digunakan untuk mendapatkan nomor baris dan kolom dari 4 tetangga dari sel tertentu. Membuat fungsi boolean isEff. Fungsi ini untuk memeriksa apakah sel tertentu XY dapat dikunjungi atau tidak. Selanjutnya membuat fungsi boolean isValid. Fungsi ini untuk memeriksa apakah sel yang diberikan XY adalah sel yang valid atau tidak. Next. Dan selanjutnya membuat function mark unsafe cells untuk parameter inmark RC. Fungsi ini untuk menandai semua sel ranjau darat yang berdekatan sebagai tidak aman ranjau darat. Ditunjukkan dengan angka 0. Jika ranjau darat ditemukan, maka akan menandai semua sel yang berdekatan. Lalu menandai semua sel yang berdekatan yang ditemukan sebagai tidak aman. Selanjutnya membuat fungsi fincertest pet util untuk menemukan rute aman terpendek dalam matriks dengan ranjau darat.
Pertama, mat array, yaitu matriks input binner dengan sel aman ditandai dengan 1. Selanjutnya, visited array, yaitu simpan untuk tentang sel yang sudah dikunjungi di rute saat ini. IJ adalah koordinat sel saat ini. Min dis menyimpan minimum cost jalur terpendek sejauh ini. Dis menyimpan cost jalur saat ini. Jika tujuan tercapai akan memperbarui jalur terpendek yang ditemui sejauh ini. Jika cost jalur saat ini melebihi minimum saat ini, maka akan menyertakan IJ di jalur saat ini. Proses ini dilakukan berulang untuk semua tetangga berdekatan yang aman di sinilah. Selanjutnya, algoritma backtracking diterapkan untuk memecahkan masalah secara rekursif dengan mencoba membangun solusi secara bertahap. Satu persatu menghilangkan solusi yang gagal memenuhi kendala masalah pada setiap titik waktu berdasarkan waktu posisi. Next. Disebut waktu yang berlalu hingga mencapai to the search tree. Selanjutnya, membuat function fin source first path untuk membungkus function fin source test path util di atas. Integer min dis digunakan untuk menyimpan minimum cost jalur terpendek sejauh ini. Lalu matriks integer visited boolean untuk menyimpan info tentang sel yang sudah dikunjungi di rute saat ini. Setelah itu, memanggil mark save cells untuk menandai sel dan minus untuk berdekatan sebagai sel yang tidak aman. Lalu membuat perulangan untuk mengambil nilai minimum dimulai dari kolom pertama dengan memberi penandaian jika jalur aman dari sel saat ini mat di 0 sama dengan 1, maka akan menginisialisasi menset visited 0, size of visited. Dikunjungi ke files dan menemukan rute terpendek dari I0 ke sel manapun dari kolom terakhir X, C kurang 1 di mana 0 XR. Selanjutnya, dan jika jarak minimal sudah ditemukan, akan menjalankan fungsi break, dan jika tujuan bisa tercapai min dis in max, maka akan menampilkan jarak rute terpendek ialah min dis, dan jika tujuan tidak dapat dijangkau, maka akan menampilkan jarak tidak terjangkau. Terakhir, membuat fungsi main untuk mengeksekusi setiap function yang telah dideklarasikan di atas dengan memasukkan ranjau darat dan menemukan jalan terpendek dan memanggilkan function fin sorted path math. Yang selanjutnya akan ditayangkan oleh teman saya Starduga Junesko. Berikutnya ini adalah codingannya. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat seperti inilah hasil akhir dari codingannya, di mana length of source safe route itu adalah 13. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.